Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STN 013 Pasir Kaliki akan memaparkan tentang mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 2 demonstrasi kontekstual. Adapun anggota kelompok SDN 013 Pasir Kaliki terdiri dari 7 orang, yaitu Adil Arifin, Agnia Fadla Anzala, Dedeh Rahmatin Fauzia, Laila Nur Fauzia, Linda Safitri Indriani, Khairunnisa Nur Maulida, dan yang terakhir Mia Islamiyati. Baiklah, yang pertama di sini ada sebuah pertanyaan mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, guru pada saat ini menghadapi tantangan untuk memahami peserta didik yang tentunya sangat berbeda begitu pada saat guru tersebut menjadi peserta didik dahulu. Nah, oleh sebab itulah guru itu harus banyak belajar untuk memahami karakter dari anak-anak di zaman sekarang begitu, di era saat ini, sehingga dapat melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman anak tersebut. Nah, di sini dapat diperjelas bahwasanya pola pikir, cara bergaul, dan interaksi peserta didik kita ini sangatlah berbeda tentunya dengan pada saat guru dulu dalam hal sosial emosionalnya terutama. Nah, berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, kami tuh menemukan bahwa peserta didik zaman ini, peserta didik di era saat ini itu memiliki mental yang lebih rapuh begitu. Sehingga guru ini harus pandai dalam menempatkan dirinya dalam memperlakukan peserta didik seperti misalnya menjadi teman bagi mereka. Tetapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu begitu karena dirinya adalah seorang guru yang memiliki teladan begitu. Selain adanya menghadapi tantangan perbedaan zaman dalam konteks sosial emosional, guru juga menghadapi tantangan-tantangan lain, yaitu yang pertama adanya tekanan untuk menjadi sempurna. Guru itu sering kali dituntut untuk selalu berperilaku sepositif mungkin, untuk selalu dapat mengkontrol emosinya dengan baik. Ini semua berlaku bahkan dalam situasi-situasi yang terbilang sulit. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan beban gitu, dapat menimbulkan kecemasan, stres gitu bagi guru, karena mereka itu merasa bahwa setiap gerak-gerik mereka itu diawasi dan dinilai. Bahkan ketika guru membuat kesalahan yang bisa dibilang kecil, itu dapat dengan mudah diingat-ingat, dapat dengan mudah dibuat seolah-olah masalah itu besar oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya yaitu kurangnya dukungan. Nah, menurut kami guru-guru itu kurang mendapatkan dukungan dari sekolah, dari kolega begitu dalam hal pengembangan keterampilan sosial emosional. Menurut kami guru itu kurang mendapatkan pelatihan, kurang mendapatkan pengembangan profesional di bidang ini, sehingga ini dapat membuat guru merasa kurang siap begitu untuk menjadi teladan yang baik bagi siswanya dalam hal sosial emosional. Selain itu juga budaya sekolah yang kurang suportif ini juga dapat membuat guru itu merasa kesulitan untuk menerapkan praktik sosial emosional yang positif di sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang datang dari faktor pribadi. Nah, sebagaimana manusia pada umumnya, guru juga tentu mengalami yang namanya stres, mengalami kecemasan, atau bahkan mungkin tidak luput dari mental health issues. Nah, tentu saja hal ini itu dapat mempengaruhi, dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru dalam mengelola stres mereka, dalam mengelola emosi mereka. Sehingga mungkin suatu saat akan menjadi kesulitan begitu untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya di kelas dalam hal menunjukkan kompetensi sosial emosional yang baik. Selanjutnya yaitu adanya keanekaragaman peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peserta didik itu
merupakan individu-individu yang unik. Mereka memiliki latar belakang, memiliki perkembangan sosial emosional yang berbeda-beda. Nah, di sini guru itu harus mampu memahami, mampu menanggapi setiap kebutuhan peserta didik, termasuk dalam hal sosial emosionalnya. Selain itu, guru juga harus berhati-hati begitu agar tidak bias dalam berinteraksi dengan peserta didik. Guru juga harus pandai-pandai dalam menciptakan ruang kelas yang inklusif, juga suportif bagi semua peserta didiknya. Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya waktu. Sebagaimana hasil pengamatan saya, pengalaman kami juga terhadap guru-guru di sekolah itu memiliki beban kerja yang lumayan begitu ya. Profesi ini merupakan profesi yang dibilang dengan tingkat stres yang tinggi begitu. Selain memiliki tanggung jawab untuk mengajar di kelas, menyiapkan RPP dan sebagainya, guru juga harus memiliki tugas dalam administrasi kelas, administrasi sekolah. Belum lagi kami sering mendengar keresahan guru atau kesulitan guru dalam PMM. Nah, beban kerja yang cukup tinggi ini tentu dapat menimbulkan stres, menimbulkan kelelahan bagi guru sendiri. Bukan hal yang tidak mungkin bagi mereka dengan adanya beban kerja yang tinggi ini, dengan adanya kelelahan dan stres ini, guru itu dapat menjadi kesulitan begitu dalam mengelola emosi mereka, dalam terhubung dengan siswanya pada tingkat-tingkat yang lebih personal, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengalami proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, untuk jawabannya yaitu saya pernah mendengar cerita dari seorang guru kelas 5 di mana terdapat satu orang peserta didik yang spesial atau inklusif. Nah, satu waktu guru itu sedang mengajar di kelasnya, akan tetapi tiba-tiba anak inklusif itu ingin selalu didampingi oleh guru tersebut. Nah, dari awal sampai akhir, yang mana di samping itu peserta didiknya yang lain pun juga membutuhkan layanan belajar dari gurunya tersebut. Nah, singkat cerita, anak inklusif ini marah dan tangannya tidak sengaja tercoret spidol merah dan mengira tangannya itu terluka karena gurunya. Akhirnya guru tersebut ikut terpancing emosinya. Nah, selanjutnya itu analisis dari kasus yang sudah disebutkan tadi. Nah, dalam kasus tersebut, ketika terdapat peserta didik inklusif, maka tantangan terbesar gurunya yaitu harus bisa mengatasi dan mengontrol emosi diri juga peserta didiknya. Nah, jika tidak, maka hal ini itu akan berdampak pada beberapa hal. Yang pertama itu dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Nah, siswa yang lain mungkin merasa takut atau cemas ketika melihat gurunya marah, yang mana hal itu dapat membuat mereka sulit untuk fokus pada saat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ketika guru tidak dapat mengendalikan dirinya, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu akan berdampak atau membuat hubungan yang kurang bagus antara guru dan pihak orang tua dari peserta didik. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, untuk jawabannya yaitu menurut kami sekolah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional atau PSE bagi siswanya dengan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, kemudian menanamkan nilai-nilai positif dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk mengelola emosi, serta membangun hubungan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berikut terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu membuat lingkungan yang aman dan suportif, kemudian menanamkan nilai-nilai positif, dan yang ketiga yaitu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan siswa. Nah, selain itu, menurut kelompok kami, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Nah, sekolah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup seperti staf terlatih atau bahan ajar untuk secara efektif mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari orang tua dan komunitas. Nah, orang tua dan komunitas mungkin tidak memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional
emosional ini atau mungkin tidak mendukung upaya sekolah untuk mempromosikannya. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya waktu. Nah, guru mungkin merasa kewalahan dengan tuntutan kurikulum dan lain sebagainya, sehingga para guru ini tidak punya waktu untuk fokus pada pembelajaran sosial emosional. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan. Nah, guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang mereka butuhkan untuk secara efektif mengajar keterampilan sosial emosional. Nah, selain itu, menurut kelompok kami juga meskipun terdapat tantangan ini, penting bagi sekolah untuk terus berupaya mendukung pembelajaran sosial emosional bagi siswanya. Nah, pembelajaran sosial emosional ini merupakan komponen penting dari pendidikan holistik dan dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam kehidupannya. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Dan menurut kami, kemampuan kognitif yang berbeda-beda pada peserta didik dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran sosial emosional. Contohnya, peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis yang lebih kuat mungkin lebih mudah memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Latar belakang budaya dan ekonomi peserta didik juga dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma yang mereka pegang. Hal ini dapat berdampak pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi mereka. Penting bagi guru untuk memahami latar belakang peserta didik agar dapat menyesuaikan pengajaran sosial emosional dengan kebutuhan mereka. Peserta didik dengan kebutuhan emosional dan sosial yang berbeda-beda mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk belajar dan menerapkan keterampilan pembelajaran sosial emosional. Contohnya, peserta didik dengan kecemasan sosial mungkin memerlukan bantuan untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi. Selain itu, gaya belajar yang berbeda-beda pada peserta didik dapat memengaruhi cara mereka belajar yang terbaik. Guru harus menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Menurut kelompok kami, meskipun ada beberapa kendala yang dapat ditimbulkan oleh karakteristik peserta didik, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Berikut ini cara mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pembelajaran terdiferensiasi untuk menyesuaikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengajaran, bahan ajar, dan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan lokakarya, memberikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, dan melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian berkelanjutan. Guru dapat menggunakan penilaian berkelanjutan untuk memantau kemajuan peserta didik dalam belajar dan menerapkan keterampilan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat membantu guru untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan dukungan bantuan. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai ruang kolaborasi LK2.5, di mana terdapat 4 pertanyaan yang nantinya akan dijawab atau dijelaskan oleh masing-masing anggota. Baik, untuk instruksi yang pertama yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Dalam hal ini, film yang ada pada ruang kolaborasi tersebut adalah film Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi ini mengisahkan semangat perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi di Desa Gantong, Belitung Timur, untuk mendapatkan pendidikan layak di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah miskin dengan fasilitas yang sangat minim. Film Laskar Pelangi ini menggambarkan bahwa pendidikan ini sangat penting untuk diraih meskipun dengan berbagai tantangan, termasuk kondisi fisik sekolah yang buruk dan juga tekanan ekonomi.
Nah, berikut ini merupakan poin-poin penting yang muncul di pikiran kami saat menonton film Laskar Pelangi. Yang pertama, semangat perjuangan yang tinggi untuk meraih pendidikan di tengah keterbatasan. Yang kedua, tekad yang kuat untuk meraih impian meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengubah masa depan. Meskipun dalam keterbatasan, anak-anak Laskar Pelangi ini mampu menunjukkan bahwa pendidikan ini adalah jembatan untuk meraih mimpi dan mencapai potensi. Yang selanjutnya, peran guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam menginspirasi dan memotivasi peserta didik dengan menunjukkan bagaimana guru dapat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter dan juga masa depan peserta didik. Poin yang selanjutnya yaitu solidaritas yang ditunjukkan oleh anak-anak Laskar Pelangi yang bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Lalu, poin yang selanjutnya, pentingnya memiliki mimpi besar untuk dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha dan juga pantang menyerah. Baik, untuk yang selanjutnya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Di sini, guru sebagai agen perubahan yaitu Bu Muslimah menjadi contoh guru yang inspiratif dan mampu membawa perubahan positif bagi murid-muridnya. Lalu, pentingnya pendidikan karakter. Film Laskar Pelangi menunjukkan bagaimana pendidikan karakter ditanamkan pada peserta didik melalui nilai-nilai optimisme, pantang menyerah, dan saling menghargai. Lalu ada kekuatan mimpi. Dalam film Laskar Pelangi ini memotivasi kita untuk berani bermimpi dan berusaha keras untuk mencapainya. Lalu pembelajaran berpusat pada murid. Bu Muslimah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif. Lalu ada pemahaman terhadap peserta didik. Bu Muslimah dapat melihat aspek-aspek lain selain aspek kognitif peserta didiknya, sehingga peserta didik di kelasnya dapat memunculkan kemampuan sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, kami mempelajari bahwa guru dengan dedikasi tinggi, penuh kepedulian, dan dapat menginspirasi, dapat menjadi agen perubahan. Peran guru sebagai agen perubahan seperti pada film Laskar Pelangi ini, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga tentang menanamkan karakter baik dan memberi harapan bagi peserta didik di masa depan. Baik, di sini ada alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama yaitu ada film Dead Poet Society. Nah, Dead Poet Society ini merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 1989 yang dibintangi oleh Robin Williams sebagai John Keating. Kemudian John Keating ini merupakan seorang guru sastra Inggris yang tidak konvensional di sebuah sekolah asrama elit, yaitu Walton Academy in New England pada tahun 1950-an. Nah, film ini itu menceritakan bagaimana seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya tentang berbagai apresiasi seni dan cara berpikir baru menggunakan metode pengajaran yang tidak biasa dan inspiratif. Nah, melalui pembelajaran tersebut, John Keating itu menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kreatif, dan berani untuk mengambil resiko. Selain itu juga film ini menceritakan tentang bagaimana orang yang berani menantang status quo sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Kemudian, alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan itu ada Sekolah Rimba. Nah, Sekolah Rimba ini merupakan sebuah karya film Indonesia yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Prisya Nasution dan Nyungsang Bungo. Nah, film ini itu mengangkat tema tentang pentingnya pendidikan, keberagaman budaya, dan keberanian
untuk membuat sebuah perubahan di tengah tantangan yang besar. Kemudian film ini juga menunjukkan bagaimana satu orang dengan tekad yang kuat dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan orang lain. Kemudian film ini juga didasari pada kisah nyata Butet Manurung, seorang aktivis pendidikan yang bekerja sebagai pengajar di sekolah, pengajar di sebuah LSM yang fokus pada pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Jadi, Butet ini meninggalkan kehidupannya di kota yang nyaman dan memilih pindah dan berjuang untuk membawa pendidikan ke anak-anak di suku anak dalam di pedalaman hutan rimba, Sumatera. Nah, berbagai tantangan dan penolakan yang dihadapi Butet ini untuk mengenalkan pentingnya pendidikan pada anak-anak pedalaman. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari film-film tersebut, film Laskar Pelangi, Sekolah Rimba, Deadwood Society, kita bisa belajar pentingnya keberanian, persahabatan, kepemimpinan, dan menghargai perbedaan. Nah, adapun hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah bahwa ketiga film tersebut menunjukkan betapa pentingnya hubungan antar manusia yang di dalamnya ada empati, keterbukaan, dan penerimaan terhadap perasaan, serta pengalaman orang lain untuk pertumbuhan pribadi yang sehat. Jadi di dalam hubungannya di sini adanya sikap empati, merasakan dan peduli terhadap yang dilakukan oleh orang lain, yang diterima oleh orang lain, serta sikap keterbukaan yang nantinya akan menimbulkan open-minded atau keterbukaan pikiran. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.